Oke, kita lanjut untuk triple Pythagoras. Nah, yang dinamakan triple Pythagoras itu simple sebenarnya. Yang nama triple Pythagoras itu tigaan yang menghasilkan segitiga siku-siku. Ya, jadi tigaan yang menghasilkan tiga siku-siku. Contohnya seperti gini. Contohnya seperti 3, 4, 5. Ya, coba kita cek. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat pasti sama dengan 5 kuadrat. Kenapa? Karena ini hasilnya 9 tambah 16 sama dengan 25. 25 pasti sama dengan 25. Nah, ini triple Pythagoras. Atau misalkan ini dikali 2 semuanya jadi 6, 8, 10. Ini juga sama triple Pythagoras. Atau dikali berapa? Ya. Nah, yang paling terkenal untuk triple Pythagoras itu adalah 3n, 4n, 5n. Di mana n-nya itu adalah apa? Dari 1 sampai ya tak hingga ya. Gitu. Contoh nih, kalau saya kali 1 jadi 3, 4, 5, ini Pythagoras. Kalau saya kali 2 jadi 6, 8, 10. Kalau saya kali 3 menjadi berapa? 9, lalu kali 3, 12 sama 15. Ini juga Pythagoras. Kalau dikali 4 berarti jadi 12, 16, 20 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini yang paling terkenal di triple Pythagoras. Tapi sebenarnya triple Pythagoras itu ujung-ujungnya adalah yang membuktikan segitiga siku-siku seperti tadi, ya. Bahasanya cuma beda. Contoh nih, apakah triple bilangan berikut merupakan triple Pythagoras? Cek dulu yang paling tinggi atau yang paling besar karena ini kita asumsikan sisi miring, ya. Oke, nomor A. Berarti 10 kuadrat sama dengan 100. Lalu, tambahkan yang ini, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Berapa? 100 juga. Nah, karena hasilnya 100, pasti ini adalah triple Pythagoras. Kenapa? Karena dia menghasilkan apa? Menghasilkan segitiga siku-siku. Gitu. Ya. Jadi ini berlaku bahwa apa? Berlaku 5 kuadrat 10 kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan nih, ya, misalkan digambar seperti ini. Digambar ada gini. Di sini ya, misalkan digambar. Enggak. Kayak ini, bentar. Nah. Oke, misalkan digambar gini. Ini 5, ini 3. Pasti ini pasti 4. Kenapa? Karena itu triple Pythagorasnya, 3, 4, 5. Nih, gitu. Atau misalkan kalau di sininya dikali 2 jadi 10, di sininya kali 2 jadi 6. Pasti ini juga 8. Gitu. Atau misalkan di sini kali 3 jadi 15. Ininya dikali 3 jadi 12. Pasti ini adalah 9 karena 3 dikali 3 seperti itu. Jadi kalian gak usah nyari-nyari lagi, ngitung lagi kuadrat, c kuadrat, a kuadrat dan sebagainya. Kalau misalkan udah ada triple seperti ini, kalian bisa langsung nebak. Nah, itu gunanya triple Pythagoras. Jadi supaya mempermudah tebakan Pythagoras kalian. Kalau ada 5 di sini 3, pasti di sini 4. Kalau di sini 8, di sini 6, pasti di sini 10. Seperti itu. Gitu ya. Itu sudah fix, artinya sudah pasti benar. Gitu. Ya. Oke, nomor 2 kita cek. Nomor 2 atau nomor B. 7, 10, 13. Ini yang paling tinggi. Kita cek 13 kuadrat sama dengan 169. Lalu di sini kita cek lagi 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 49 ditambah 100. Hasilnya 149. Karena ini nggak sama, oh berarti dia bukan Pythagoras atau bukan triple Pythagoras karena ininya tidak sama.
Ya, berarti ini apa? Bukan triple Pitagoras. Seperti itu. Mudah ya? Mudah banget. Ya, itu untuk menentukan triple Pitagoras. Nah, contoh nih, kita cek. Dari tigaan bilangan berikut, manakah yang dapat membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul? Nah, oke, kita cek. Pertama yang A. Yang paling besar mana? 11. Berarti 11 kuadrat sama dengan 1, 2, 1. Yang 9 sama 6 kita kuadratkan lalu tambahkan. Jadi 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu sama dengan 81 ditambah 36. Berapa hasilnya 81 ditambah 36? Berapa? 8, 110. Oh, berarti 117. Cek. Ini sama ini besaran mana? Besaran yang ini. Ya, panjang yang ini. Berarti kalau panjang yang ini, ya, berarti apa? Sesuai dengan rumus bahwa A kuadrat itu lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Artinya ini segitiganya apa? Segitiga tumpul. Gitu. Ya, berarti ini tumpul. Sekarang yang nomor B. Kita cek. Paling besar mana? 12. 12 kuadrat sama dengan 144. Lalu kita cek lagi. Di sini 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 49 ditambah 100. Artinya ini 149. Lihat di sini. Yang ini sisi miring dengan yang ini besaran mana? Besaran ini. Berarti kalau besar yang itu kita cek. Berarti A kuadrat itu kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Artinya segitiganya pasti lancip. Gitu. Ya. Sekarang nomor C. Nomor C. Mana paling besar? Ini ya. 20. Paling panjang. Berarti 20 kuadrat sama dengan 400. Kita cek yang ini. 12 sama 16-nya. Berarti 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 12 kuadrat 144 ditambah 16 kuadrat 256. Berapa? 400. Nah, di sini sama ya. Ini dengan ini sama. Berarti kalau sama artinya apa? Artinya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka segitiganya itu siku. Tuh, nah ini juga kalian bisa cek sendiri yang nomor D. Ya, apakah hasilnya sama atau lebih dari atau kurang dari. Kalau sama bisa dipastikan itu siku-siku. Kalau misalkan dia lebih dari bisa dipastikan itu tumpul. Kalau dia kurang dari bisa dipastikan itu lancip. Gitu ya. Nah. Oke, itu ya untuk yang Pitagoras. Nah, untuk yang LKS kalian bisa kerjakan caranya gini, ya. Nah, misalkan di sini 2, di sini 1. Oh, berarti P kuadrat tambah Q kuadrat artinya 2 kuadrat tambah 1 kuadrat artinya 5. Lalu P kuadrat dikurangi Q kuadrat berarti 4 2 4. 4 ya, 2 kuadrat itu kan 4 dikurangi 1 kuadrat 1. 4 dikurangi 1 itu 3. 2 kali 2 kali 2 kali 1 itu 4. Maka triple Pitagorasnya adalah 5, 3, 4. Jadi triple Pitagoras itu bisa ditemukan dengan cara gini. 4 P kuadrat tambah Q kuadrat. Lalu P kuadrat dikurangi Q kuadrat dan 2PQ. Seperti itu. Oke, contoh yang ini. 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Oh, berarti 10. 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Oke, 3 kuadrat 9 dikurangi 1 kuadrat 1 berarti 8. Berarti sekarang 3 dikali 1 dikali 1. Bentar. 2 dikali 3 dikali 1 sama dengan 6. Berarti triple Pitagorasnya adalah 10. Berapa? 8, 6. Gitu. Ya. Ini triple Pitagoras. Sudah bisa dipastikan benar. Dan seterusnya kalian kerjakan sampai yang 64 ini.
Lalu yang terakhir kalian kerjakan juga yang nomor 2-nya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu LKS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.